Berikut adalah 6 hal yang sobat wajib ketahui dan kerjakan jika sobat ingin berhasil menjalankan bisnis afiliasi. Apa saja itu? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi sobat yang ingin membuat website butuh hosting dan domain, sobat bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya. Kualitas jempolan, servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik adalah setiap hari Niaga Hoster punya diskon web hosting unlimited sebesar 75%. Jika sobat membeli web hosting dan domain lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, sobat akan mendapatkan potongan lagi sebesar 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika sobat membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. So, langsung saja sobat buru web hosting dan domain dari Niaga Hoster. Link dan kode kuponnya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi sobat tentu saja. So, jika sobat belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya, agar sobat mendapatkan update terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara kerja bisnis afiliasi. Jika sobat belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu di video yang ini. Nah, kita lanjutkan bahasanya tentang bagaimana cara memulai bisnis afiliasi. Di video ini kita bahas tentang 6 hal yang wajib kita ketahui dan juga kerjakan agar bisnis afiliasi yang kita kerjakan ini, yang kita jalankan ini bisa membuahkan hasil. Yang pertama adalah pastikan di awal-awal sobat tentukan niche-nya. Jadi sebelum memulai bisnis afiliasi, kira-kira sobat mau memilih niche apa? Ini penting, niche ini kita ibaratkan sebagai topik besarnya lah. Jadi kalau kita mau berbisnis, kira-kira kita itu mau berbisnis di bidang apa? Atau kita ibaratnya memilih di jalur produk yang mana? Ini penting karena bagaimanapun nanti ketika kita sudah menjalankan bisnis afiliasinya, kita akan berurusan dengan target audiennya, dengan siapa calon konsumennya. Jadi kalau di awal niche-nya sudah pas, sudah spesifik, maka kita akan lebih mudah menggarap target audien atau target konsumennya. Selain itu tentu saja ada banyak sekali perusahaan dengan berbagai macam produknya yang menawarkan atau mengiming-imingi, ya menawarkan program afiliasi. So, karena dia itu banyak perusahaan yang menawarkan atau memiliki program afiliasi, ya baiknya kita pilih mana yang mau kita jalankan. Mas, menjalankan banyak boleh nggak? Boleh, tapi hati-hati kalau kita tidak bisa fokus, ya nanti bisa tidak jalan tuh bisnis afiliasi yang kita mau kerjakan ini. Yang kedua, setelah kita punya niche yang sudah kita pilih, tentu saja kita harus mencari produk yang tepat. Nah, kalau kita sudah ngomongin niche-nya fashion nih, maka produk yang tepat kira-kira kita mau jualan apa? Mau jualan jilbab, bab-bab hijab, perhijaban, atau mau jualan pakaian-pakaian yang konvensional casual, atau kita memilih niche yang namanya bab perhostingan, maka kita mau milih produknya dari penyedia hosting yang mana? Ada Niaga Hoster, Hostinger, Gapura Hoster, ID Web Host, Rumah Web, dan masih banyak yang lain. Nah, teman-teman kira-kira mau milih produk yang mana yang kira-kira cocok dan tepat bagi sobat tentu saja. Nah, pada saat memilih produk ini ada baiknya sobat juga pertimbangkan passion yang sobat senengi itu apa. Karena enak kan kalau kita itu bisnis, kita juga senang menjalankannya. Kalau itu kita bisnis dan mendapat penghasilan dari sana dan kita suka mengerjakannya. Jadi kalau menurut saya waktu memilih produk, pastikan juga sobat ini mempertimbangkan passion dari sobat itu sendiri. Sehingga ketika mengerjakan bisnisnya, sobat nanti akan lebih senang atau akan lebih enjoy lah di sana. Karena memang bisnis itu, produk itu adalah produk yang memang sobat
punya passion di sana. Saat memilih produk, jangan lupa sobat juga perlu yang namanya mengetahui seluk-beluk dari produk tersebut. Bagaimana kelebihannya, apa saja kekurangannya jika dibandingkan dengan produk yang lain. Itu penting karena nanti ketika kita mengkampanyekan, mempromosikan produk tersebut, mau tidak mau kita pasti akan mengulas yang namanya kelebihan dari produk yang kita tawarkan. Jadi kalau kita merasa produk ini punya kelebihan banyak, ya insya Allah dia akan lebih mudah diterima atau lebih mudah untuk dibeli oleh si target konsumen kita. Jadi kalau kita aja misalnya nggak yakin di awal bahwasanya produk ini punya kelebihan yang baik atau yang bagus, ya gimana nanti calon konsumen mau beli produk kita. Jadi ya perlu kita pelajari betul si produk ini bahwasanya kelebihannya apa saja. Selain itu juga kita perlu mempertimbangkan review yang sudah ada, yang biasanya kalau untuk produk-produk tertentu yang dia sudah banyak konsumennya, itu biasanya akan ada banyak konsumen pengguna yang juga memberikan review ke mereka. Jadi pastikan ketika melihat reviewnya, sobat itu mempertimbangkan review-review yang baik. Kalaupun ada yang review yang tidak baik, misalnya ada ya, nah pastikan dicek lagi dari yang baik dan tidak baik ini mana yang paling dominan. Jika yang dominannya adalah review yang baik, ya insya Allah produknya memang recommended. Jadi melihat review itu bagian dari cara kita mempertimbangkan kita mau memilih produk tersebut atau tidak. Yang ketiga yang harus sobat perhatikan adalah pastinya di komisi. Nah, berapa nih komisi yang diberikan oleh si perusahaan kepada kita ketika kita bisa menjual produknya? Kalau saya akan lebih memilih produk-produk yang dia memberikan komisi yang cukup baik lah bagi saya. Saya kebetulan kalau soal bisnis afiliasi ini lebih memilih perusahaan-perusahaan yang memberikan komisi yang cukup gede. Yang kami terima dan kami kerjakan adalah perusahaan-perusahaan yang mau minimal memberikan komisi itu di angka 50%. Jadi kalau di bawah 50% biasanya tidak kita tanggapi atau tidak kita garap. Kenapa? Karena di bisnis afiliasi ini kan effortnya sama, perilakunya sama. Kalau sama-sama kerja, maka saya akan lebih memilih untuk memilih kerja dengan hasil yang lebih gede. Makanya untuk bisnis afiliasi kami hanya memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki atau memberikan komisi yang cukup tinggi, minimal 50%. Ada yang 50%, 60%, 70%, bahkan 80%. Jadi kami memilih memang di angka-angka yang cukup lumayan gede. Tapi balik lagi, itu pertimbangan sih, selera masing-masing, pilihan masing-masing. Sobat kalau mau mengerjakan untuk bisnis afiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan komisi di angka 7% atau 10% atau 20%, ya silakan, itu pertimbangan masing-masing. Karena lagi-lagi masing-masing produk ini punya perilaku yang berbeda, punya target konsumen yang berbeda, punya strategi yang berbeda juga nantinya. Jadi pastikan sobat memilih produk-produk yang memberikan komisi terbaik bagi sobat. Yang keempat yang perlu sobat perhatikan adalah dukungan layanan atau CS. Ini penting, karena kalau di bisnis afiliasi ini kan kita tidak langsung berhubungan dengan si konsumen. Tugas kita adalah mendeliver link yang sudah diberikan kepada calon konsumen sebanyak-banyaknya. Nah, kalau nanti ada yang beli dan ada yang komplain konsumennya, nah itu pastikan si konsumen itu, komplainan konsumen itu dilayani dengan baik oleh si perusahaan. Makanya di awal pastikan layanan ininya, CS-nya atau layanan bukan pasca jual ya, layanan konsumennya itu baiklah. Jadi kalau ada komplain itu bisa cepat diselesaikan, tidak banget mengecewakan si calon pelanggannya. Yang kelima, dan ini penting, pastikan sobat juga perhatikan untuk aset penjualan. Nah, bagaimanapun kita menjalankan bisnis afiliasi ini adalah sangat dipengaruhi dengan yang namanya aset untuk bahan promosi yang diberikan dari si perusahaan. Aset itu meliputi apa saja? Meliputi link penjualan, link afiliasinya atau link referralnya. Yang kedua, bisa jadi dia semacam kode kupon, misalnya kode kupon untuk diskonan tertentu, atau juga dia bisa berupa banner. Pastikan pilih perusahaan-perusahaan yang dia menyediakan paling tidak 3 aset penjualan tadi, linknya,
link afiliasinya atau referralnya, yang kedua itu kode kuponnya, dan yang ketiga adalah bannernya. Nah, banner ini bisa nantinya kita pakai untuk promosi di berbagai macam platform yang kita bisa pilih, bisa website, bisa medsos dan sebagainya. Nah, pastikan aset promosinya, aset marketingnya, aset pemasarannya dapat teman-teman gunakan dengan utuh. Nah, yang keenam atau terakhir adalah promosi. Nah, pastinya dari semua bisnis afiliasi ini ada tadi aset, ada komisi, ada niche, ada produknya. Tentu saja ujung tombaknya adalah bagaimana cara kita memasarkan si produk atau bisnis afiliasi ini. Maka sekali lagi di tahap ini perlu sobat perhatikan dengan betul. Sobat mau pakai strategi yang gimana? Mau pakai platform yang gimana? Mau pakai website dengan menulis, banyakin artikel di sana, atau pakai YouTube dengan cara seperti yang kami kerjakan, membuat video-video tutorial atau edukasi, atau pakai sosial media, Instagram dengan video-video realnya, atau dengan postingan-postingan karuselnya. Jadi perhatikan betul sobat mau pilih strategi yang mana, karena balik lagi itu akan menentukan nantinya kunci dari keberhasilan dari bisnis afiliasi ini ya ada di promosi atau ada di strategi pemasarannya. Nah, itu tadi sobat 6 hal yang harus sobat pertimbangkan pada saat sobat mau memulai bisnis afiliasi. Dengan mempertimbangkan ke-6 hal ini, harapannya bisnis afiliasi sobat itu bisa berjalan dengan baik nantinya dan memberikan keuntungan bagi sobat tentu saja. Nah, bagi sobat yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.